tentang rukun-rukun nikah ya. Dan di antara rukun nikah sebagaimana kita ketahui adalah tidak boleh menikahi, yaitu tidak boleh ada hubungan kemahraman antara calon lelaki dengan calon wanita. Tidak boleh ada hubungan kemahraman antara calon lelaki dengan calon wanita. Silakan buka halaman 356. Oleh karenanya ada pembahasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, lihat halaman 356. 356. Saya bacakan ya. Wal muharramatu bin nas arba'u asyarah. Bahwasanya yang diharamkan ada 14 wanita. Sab'un bin nasab, ada 7 wanita diharamkan karena nasab. Wa hunnal yaitu ibu, wa in alat meskipun naik ke atas. Wal bint, wa in safalat, saya baca dulu Arabnya, wal ukht, wal khalah, wal ammah, wa bintul akh, wa bintul ukht, wa ithnatani bir radha, al al murdi'ah. Dan juga ada yang diharamkan karena persusuan. Ada 2 yaitu saya ulangi lagi, yang dinikah wanita diharamkan untuk dinikahi ada 14. 7 karena nasab, yaitu ibu dan nenek terus ke atas. Yang kedua anak dan cucu terus ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah saudari perempuan. Yang keempat adalah al-khalah, yaitu bibi dari pihak ayah. Kemudian al-ammah adalah bibi dari pihak al-khalah, bibi dari pihak ibu. Al-ammah bibi dari pihak ayah. Wa bintul akh, nanti kita jelaskan insyaallah. Bintul akh maksudnya ponakan. Wa bintul ukht, ponakan dari saudara, ponakan dari saudari. Wa thnatani bir radha, 2 karena persusuan. Al-ummul murdi'ah, yaitu ibu yang menyusui. Wal ukht minar radha'ah, saudari susuan. Wa arba'un bil musahara, 4 karena pernikahan. Ummu zaujah, ibunya istri. War rabibah, putri bawaan istri. Idza dakhala bil kalau dia sudah menggauli ibunya. Wa zaujatul ab, istrinya bapak. Wa zaujatul ibn, mantu. Wa wahidatun min jihatil jama' wa hiya ukhtuz zaujah. Dan 1 diharamkan karena kalau digabung, yaitu tidak boleh menikah dengan adiknya istri atau kakak perempuannya istri. Wala yajma'u bainal mar'i wa ammatiha, dan tidak boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Wala bainal mar'a wa khalatiha. Demikian juga seorang wanita dari bibi laki dengan bibi laki dari ayah atau bibi dari ibu. Wa yahrum minar radha' ma yahrum min nasab. Pengharaman karena persusuan sama dengan pengharaman karena nasab. Wa turaddul mar'ah bi khamsati uyub, nanti akan kita bahas. Baik. Jadi di sini akan dibahas tentang, perhatikan sini, wanita-wanita yang diharam untuk dinikahi. Perhatikan di papan tulis ya. Al-muharramatu minan nisa, wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi kita sudah sebutkan dalam rukun nikah ada calon mempelai wanita dan calon mempelai lelaki. Duanya ini enggak boleh ada pengharaman untuk saling dinikahi, saling menikah. Maka wanita-wanita yang dinikahi itu tidak boleh. Di antara hikmahnya kenapa tidak boleh dinikahi ini disebutkan sini. Hikmahnya misalnya karena untuk dihormati, maka enggak boleh seorang menikahi ibu, bibi, tante, ini enggak boleh ya. Enggak boleh karena mereka harus dihormati. Demikian juga hikmah yang kedua, secara tabiat yang normal tidak menerima bagaimana seorang menikahi putrinya sendiri, menikahi saudari perempuannya sendiri. Kita ketahui di antara agama yang membolehkan pernikahan dengan mahram adalah agama Majusi. Adalah agama apa? Majusi. Majusi biasa menikah dengan adiknya sendiri, menikah dengan ibunya sendiri. Makanya ketika Majusi masuk Islam, maka Umar bin Khattab tetap melarang. Ketika mereka tinggal di negeri Islam, maka Umar bin Khattab melarang orang-orang Majusi yang yang menikah dengan sesama mahram tetap dilarang. Yang ketiga, di antara hikmahnya untuk bisa menjaga diri dari zina mata dan zina kemaluan. Maka di antaranya tidak boleh menikah dengan ponakan ya. Karena kalau kita sering ketemu ponakan, kalau ponakan ternyata boleh dinikahi, maka kita sulit menjaga pandangan ya. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Taib, adapun pengharaman atau al-hurmah ada 2 model. Perhatikan ibu-ibu. Yang pertama al-hurmah al-mu'abbadah ya. Pengharaman atau abadiyah,
pengharaman abadi selama-lamanya. Apapun kondisinya tetap haram untuk dinikahi wanita tersebut. Tidak boleh dinikahi. Jadi selama-lamanya. Inilah yang boleh menemani safar. Seperti ibu kita atau boleh kita menemani apa? Safar. Ini yang boleh ditemani untuk safar. Ditemani safar ya. Seperti putri kita ya. Beda dengan pengharaman yang sementara. Pengharaman sementara ini diharamkan karena ada sebab. Kalau sebabnya hilang, maka boleh kita nikahi. Contoh misalnya ipar. Jadi adik istri. Saya tidak boleh menikah dengan adik istri. Kenapa? Karena tidak boleh menggabungkan dua kakak beradik dalam pernikahan. Tapi ini hanya sementara. Kenapa? Seandainya istri saya meninggal, saya boleh menikah dengan apa? Adiknya atau kakaknya. Paham? Itu makanya dia hanyalah sementara. Contoh juga istri orang juga tidak boleh dinikahi. Tapi seandainya sudah dicerai habis masa iddahnya, boleh dinikahi enggak? Boleh. Maka dia hanya pengharaman sementara. Seperti wanita di masa iddah, dia sudah dicerai tapi masa iddah enggak boleh kita nikahi. Dan haram dinikahi tapi cuma sementara. Yang seperti ini tidak boleh ditemani safar, malah bahaya. Enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan alhammu maut. Bersendirian sama ipar itu adalah kematian. Ipar adalah kematian ya. Ipar adalah kematian. Oleh karenanya pengharaman ada dua, pengharaman selamanya dan pengharaman sementara. Nanti akan kita jelaskan. Yang boleh kita temani untuk safar wanita-wanita yang diharamkan selama-lamanya. Contoh sederhana, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Maka ibunya, mertuanya itu adalah mahramnya. Jadi mahram. Kenapa? Karena dia menikah dengan wanita tersebut. Seandainya pun dicerai, ini wanita tetap menjadi mahramnya selamanya. Apakah boleh ditemani untuk safar? Boleh, selama tidak ada fitnah. Selama tidak ada fitnah. Paham? Baik. Jadi keharaman yang selama-lamanya disebut hurmah mu'abbadah, keharaman abadi, apapun kondisinya tetap haram. Nah, pengharaman wanita untuk dinikahi karena selama-lamanya ada 3 sebab. Pertama karena nasab, karena qarabah atau nasab, karena darah, hubungan kekerabatan, hubungan nasab, hubungan darah. Yang kedua adalah karena pernikahan. Pernikahan seperti apa? Ibu mertua ya. Ibu mertua itu karena pernikahan misalnya, atau mantu ya, atau misalnya anak bawaan istri. Istri punya anak perempuan bawaan. Seorang sudah menggauli wanita tersebut, maka anak bawaannya ini mahram abadi lama-lamanya. Yang ketiga karena persusuan. Karena persusuan ya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi misalnya si A seorang laki dengan seorang wanita menyusui dari seorang wanita yang sama, maka dua-duanya saudara sepersusuan, tidak boleh menikah dengannya selama-lamanya dan boleh bersafar dengannya karena mahram. Karena ini muharramat, ini mahram. Jadi di sini ada 3 sebab pengharaman selama-lamanya, karena nasab, karena pernikahan, dan karena persusuan. Sampai sini paham? Ada yang bertanya silakan. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Apa dasarnya? Dasar tentang pengharaman ada ayat dan ada hadis. Ada ayat dan ada hadis ya. Ini ada ayat dan hadis. Adapun ayat datang dalam surat An-Nisa. Ini dasar dalil. Ya, dari Al-Qur'an, ini Al-Qur'an maupun hadis, Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Adapun dari Al-Qur'an ada 2 ayat, ayat 22 sampai ayat 23, surat An-Nisa. Ayat 22 Allah berfirman, perhatikan sini, wala tankihu ma nahka aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Maksudnya tidak boleh menikah dengan istri bapak. Tidak boleh menikah dengan apa? Istri bapak. Baik. Kemudian ayat 23 Allah berfirman, hurrimat, diharapkan atas kalian, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian. Wa banatukum, putri-putri kalian.
Wa akhawatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, saudari-saudari ayah. Saya bilang tante aja ya. Ini apa? Tante. Jadi kita bedakan, kalau saudari ayah kita bilang tante, saudari ibu kita bilang bibi. Ini istilah saya aja biar mudah. Kalau bahasa Indonesia semuanya sama-sama tante, sama-sama bibi. Tapi saya bilang saudari ayah dengan apa tante. Saudari ibu dengan apa? Bibi ya. Diharamkan tante, wa ammatukum, wa khalatukum, bibi kalian, saudari ibu. Wa banatul akhi, putri saudara. Kita punya saudara laki-laki, punya putri, ponakan ya. Ponakan. Wa banatul ukht, putrinya saudari. Kita punya saudari perempuan, punya anak. Paham? Ini ponakan dua-duanya, ponakan. Ponakan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian, berarti ibu susuan. Ibu susuan. Yang kesembilan, wa akhwatukum minar radha'ah. Saudari kalian, saudari susuan. Saudari susuan. Saudari susuan, ini yang kesembilan. Yang kesepuluh, wa ummahatu nisaikum. Ibunya istri. Ibunya istri, berarti ibu mertua. Mertua. Morotuo. Mertua. Ibu mertua. Kemudian yang berikutnya, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Anak bawaan istri kalian yang kalian rawat, yang telah kalian gauli. Jadi anak bawaan istri ada dua model. Ada anak istri, anak bawaan istri yang istrinya yang kita sudah gauli istri kita. Kalau kita sudah gauli istri kita, maka anak perempuannya jadi mahram kita selama-lamanya. Beda kalau kita nikah dengan seorang wanita. Sudah nikah, akad nikah, terus belum digauli, cerai. Kita naksir sama anaknya misalnya. Boleh dinikahi karena belum digauli. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang, ini kisah nyata, tapi belum saya pernikahan. Ada seorang, dia ngelamar seorang wanita. Jadi saya ketemu dia langsung, dia cerita, saya ngelamar seorang wanita, Ustadz. Ketika saya ngelamar ke rumahnya, putrinya keluar. Terus saya bilang, afwan bu, gimana kalau sama putri ibu aja? Subhanallah, ibu ini dengan lapang hati melanggar, silakan. Akhirnya dia nikah dengan putrinya. Akhirnya waktu saya pengajian dihadirkan, ini ibu mertua saya yang hampir jadi istri saya. Tapi seandainya pun dia sudah nikah, tapi belum digauli, misalnya dia jadi nikah, belum digauli, ternyata dia cerai, kemudian nikah dengan putrinya, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Taib yang berikutnya, yang ke-12, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, istri putra, itu mantu. Ini apa mantu. Putra kandung tapi ya, putra kandung. Dia bukan anak angkat, bukan anak angkat, tapi anak kandung punya istri, maka ini haram. Kemudian yang ke-13, wa anta jama'u bainal ukhtain, tidak boleh menggabungkan dua wanita adik kakak, enggak boleh. Enggak boleh, ya, enggak boleh menggabungkan dua. Dalam hadis ditambahkan tidak boleh digabungkan antara, dalam hadis ada Rasulullah melarang menggabungkan wanita dengan bibinya atau wanita dengan tantenya. Enggak boleh. Ya, dalam ayat dua anak perempuan wanita saling bersaudara, dalam hadis ada tambahan dilarang menggabungkan wanita plus bibinya atau wanita dengan apa? Tantenya, enggak boleh. Jadi ini nomor 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 13, ini nomor 14. Tapi sekarang saya tanya ibu-ibu, kita sebutkan tadi bahwasanya pengharaman ada dua, ya enggak? Yang selamanya dan apa sementara. Coba di antara ini semua, ini nomor 15 misalnya, ini nomor 15. Di antara nomor 1 sampai 15, yang sementara ada berapa? Yang mana nomor berapa aja? Larang pengharaman sementara. Nomor berapa? Yang antara apa dengan apa? Antara kakak dan adik. Ini ya, berarti ini. Terus, mana lagi yang sementara dilarang? Sama ini, ya. Wanita dengan bibinya, wanita dengan apa, tantenya. Paham? Baik. Pengharaman yang selamanya, selama-lamanya. Tapi kan saya tadi bilang nomor 13, ini pakai bahasa Arab sih ya. Nomor 13 sama nomor 15. Nomor 15 ini pengharaman sementara.
Buktinya kalau salah satu wanita dicerai, dia boleh menikah dengan kakak atau adiknya. Sama, kalau dia sudah cerai dengan bibinya, dia boleh nikah dengan ponakannya, paham? Makanya sementara. Tapi yang selama-lamanya, karena pernikahan ada berapa sih? Nomor berapa coba? Karena pernikahan. Hah? Ibu istri mertua, ya, satu. Terus? Anak bawaan istri yang telah digauli, dua. Terus? Mantu, tiga. Ya, ini semua karena pernikahan. Paham? Iya enggak? Karena pernikahan. Saya ulangi, mertua, gara-gara kita menikah dengan wanita tersebut, maka ibu mertua menjadi mahram atau haram bagi kita untuk kita nikahi. Demikian juga anak bawaan istri, gara-gara kita nikahi wanita ini, anak bawaannya jadi haram untuk kita nikahi. Sama, putra kita menikah dengan seorang wanita menjadi mantu, maka juga haram. Ini karena pernikahan. Baik. Pengharaman karena susuan. Mana ada berapa di sini? Ada berapa di sini? Ada dua, ibu susuan sama saudari susuan. Ibu susuan sama saudari susuan. Ini pengharaman karena susuan, ya. Kita kasih. Karena susuan. Kalau ini tadi apa? Karena pernikahan. Ini juga karena apa? Pernikahan. Mana lagi? Ini ya. Karena pernikahan. Iya, ada tiga ya. Ada apa lagi? Sudah. Sisanya karena nasab. Sisanya karena nasab. Kalau ini tadi karena apa? Sementara. Ini juga karena sementara. Sisanya ini karena nasab. Mana lagi? Sementara di sini ada tiga. Wanita dan bibinya, wanita dan tantenya, wanita dan saudarinya. Ada yang bertanya? Saya ulangi, kita tadi sudah sebutkan pengharaman ada dua selama-lamanya dan juga satunya karena sementara. Sementara di sini ada tiga. Perhatikan, seorang wanita dengan kakak atau adiknya tidak boleh digabungkan. Kemudian yang berikutnya wanita sama bibinya, wanita sama tantenya nggak boleh digabungkan. Istri pertama, istri kedua nggak boleh digabungkan. Kalau mau nikah lagi harus tidak boleh dengan bibi atau tantenya, paham? Tapi kalau salah satunya dicerai, boleh nikah dengan tantenya, boleh nikah dengan bibinya, boleh dengan ponakannya, boleh dengan kakak perempuannya, boleh adik perempuannya. Makanya dikatakan pengharaman cuma sementara. Karena susuan ada dua, yaitu ibu susuan sama saudari apa? Susuan. Karena pernikahan ada tiga di sini, karena ada anak bawaan, ibu mertua sama mantu. Sisanya karena nasab, ibu, putri, saudari dan seterusnya. Ada yang bertanya? Nanti kita akan detailkan lagi. Ini sekedar global. Biar lebih mudah untuk memahami. Ya. Kalau saya misalnya Juminten sama Lia bersaudara. Juminten dan Lia saudara adik kakak. Joni menikah dengan Juminten, maka dia tidak boleh menikah dengan Lia. Tidak boleh poligami dengan apa? Lia. Karena ini bersaudara. Tapi hanya sementara sama Lia. Kalau Juminten dicerai, Joni boleh nikah dengan apa? Lia, paham? Demikian juga kalau Juminten dan Lia ini ternyata ponakan dan bibi. Atau ponakan dengan tante. Saya tidak boleh poligami dua-duanya, nggak boleh. Kalau boleh dengan yang lain dengan Sela, jangan dengan jangan dengan Juminten sama Lia. Karena Juminten dan Lia ada hubungan, paham? Nah, tapi kalau salah satunya sudah saya cerai, saya boleh nikah dengan yang ini. Jadi dia diharamkan sementara. Paham ini maksudnya pengharaman sementara, maksudnya demikian. Kalau sebabnya udah hilang, boleh dinikahi. Apa sebabnya tidak boleh digabungkan? Tapi kita lanjutkan. Ada lagi bertanya? Kita lanjutkan. Tapi sekarang kita sebutkan pengharaman selamanya. Pengharaman selamanya, tadi kita sebut ada tiga. Karena nasab, karena pernikahan, sama karena apa? Susuan. Susuan. Tapi kita bahas sekarang karena nasab. Karena nasab, tadi Allah mengatakan, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa ayat
23. Perhatikan sini, pertama yang diharamkan bagi seorang laki untuk menikahinya adalah ibunya sendiri. Ibu. Nah, ibu ini termasuk nenek, ibunya ibu ke atas, ibunya ibu, ibunya bapak juga tidak boleh. Jadi nenek kita mahram dari sisi bapak maupun dari sisi ibu dan seterusnya nggak boleh. Namanya ibu, karena itu adalah ibu. Yang kedua putri. Maka putri wa in safal meskipun di bawah, Wa banatukum wa in safalna, yaitu putrinya putra. Putrinya putra maksudnya cucu, ya enggak? Putrinya putra ini apa, cucu. Putrinya putri juga cucu. Paham ya? Kita punya anak perempuan, punya anak, namanya putrinya putri. Kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, namanya putrinya putra. Putrinya putra, sama-sama namanya cucu. Ini juga adalah muharramat, tidak boleh nikahi, dan seterusnya. Kemudian saudari. Saudari, ada 3 model saudari. Kandung, sebapak, atau seibu. Ini nggak boleh. Kandung, sebapak, seibu. Kita punya saudari kandung, ada. Bapak ibu kita sama dengan bapak ibu dia. Ada namanya saudari sebapak. Yaitu bapak kita dan bapak dia sama, tapi ibunya beda. Kalau sebapak berarti ibunya beda. Ibu beda. Kalau seibu berarti bapak beda. Ya. Ini semua adalah saudari. Hubungan darah ada. Entah dari bapak, entah dari ibu, atau dari kedua-duanya. Paham? Ini adalah muharramat. Kita mahram dia. Mahram dia. Putri saudara. Sama putri saudara. Kita punya saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak, seibu, anak-anak mereka, putri-putri mereka, semuanya adalah kita mahram mereka. Paham? Saya punya saudari sebapak. Jadi bapak saya nikah lagi dari wanita lain. Kemudian punya anak perempuan. Berarti saya saudari sebapak atau saudari seibu? Sudah sebapak. Ini anak perempuan, kalau punya anak perempuan lagi, ponakan. Ponakan dari saudara sebapak. Mahram bukan? Mahram. Jadi putri saudara, apakah saudara itu sekandung, ataukah sebapak, ataukah seibu? Putri-putri mereka semuanya mahram. Saya mahram bagi mereka. Paham? Sederhana, mudah insyaAllah. Putri saudari sama. Saya punya saudari, apakah saudari sebapak, saudari kandung, ataukah saudari sebapak, atau saudari seibu? Kalau punya anak perempuan, maka itu saya mahramnya. Paham? Saya tidak boleh menikah dengannya, karena haram bagi saya untuk menikahinya. Yang keenam, saudari ayah. Saudari ayah tadi kita bilang apa? Tante. Dan seterusnya. Saudari termasuk di atasnya, seterusnya di atas, saudarinya ayahnya ayah. Apa saudari ayahnya ayah? Saudarinya kakek. Bapak, punya saudari. Jadi, kita panggil nenek, tapi dia saudarinya kakek kita. Ini juga enggak boleh ya. Sama, saudari ayahnya ibu. Kita punya ibu, punya bapak, punya saudari. Ini namanya saudari ayahnya ibu, paham? Ya, ini juga tante. Tantenya kakek, apa saudarinya tantenya ibu. Tantenya apa? Ibu. Tantenya ibu. Mudah kan? Pokoknya yang disebut tante semuanya haram. Tante saya atau tantenya bapak atau tantenya ibu, selesai. Apa itu tante? Tante itu saudari bapak, ya enggak? Tante itu saudari bapak. Kalau saudari ibu kita bilang siapa? Bibi. Tante saya, maksudnya siapa? Bapak saya punya adik-adik perempuan, kakak perempuan, namanya tante saya. Tantenya bapak juga tante saya. Tantenya bapak berarti bapak punya saudari-saudarinya kakek dari bapak. Tantenya ibu sama, ibu punya bapak, punya saudari-saudari. Itu semua tante saya. Jadi tante saya haram untuk saya nikahi, tante bapak juga haram saya nikahi, tante ibu juga haram saya nikahi. Faham? Ya. Anaknya tante beda nanti. Ini kita bicarain dulu. Anaknya tante beda. Ini tantenya iya, tante. Anaknya tante sepupu. Boleh. Ini tantenya, bukan anaknya tante ya. Tante. Kemudian saudari ibu tadi apa namanya? Bibi. Dan seterusnya di atas. Bibi saya haram saya nikahi. Bibi itu apa? Saudarinya ibu. Bibinya bapak juga tidak boleh. Bapak
punya mama, punya adik perempuan, bibinya bapak, ya. Itu juga bibi saya. Bibinya ibu juga bibi saya. Semua tidak boleh. Inilah semua wanita-wanita yang diharamkan karena nasab. Ini semua karena nasab. Ada yang bertanya? Silakan. Sepupu aja bukan mahram, apalagi anaknya. Sepupu saja bukan mahram, apalagi apa? Anaknya. Baik. Sekarang yang kedua, ini tadi pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan. Karena pernikahan. Pernikahan ada 4. Pertama istri ayah. Oh, yang tadi di sini lupa ya, ini istri bapak ini juga karena pernikahan ya. Istri bapak sini tadi karena pernikahan. Karena pernikahan. Ada tambahan 1, jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama adalah istri ayah. Istri ayah termasuk diantaranya istri ayahnya ayah. Berarti istri kakek ya. Istri ayahnya ibu, sama istri kakek dari sisi ibu. Semua ini adalah gampangannya neneknya ayah, neneknya ibu, semuanya haram untuk dinikahi. Paham? Yang kedua, istri putra kandung. Kenapa ditulis kandung di sini? Karena kalau anak angkat, maka bukan mahram. Kita punya anak angkat anak angkat misalnya laki-laki, atau anak angkat, iya laki-laki. Kemudian dia punya dia punya istri, maka itu bukan mahram. Baik. Jadi mantu ini berarti apa mantu. Mantu adalah mahram. Meskipun taruhlah putra kita sudah menceraikannya, tetap mahram. Tetap mahram, meskipun sudah cerai. Kemudian istri putranya putri, yaitu istrinya cucu. Istri putranya putri, istri putranya putra. Cucu-cucu ini maksudnya. Mantunya cucu, mantu cucu. Ini mantu cucu. Mantunya cucu. Aku mantunya cucu. Istrinya cucu. Mohon maaf. Istri cucu. Ya. Ini juga mahram. Kemudian ibunya istri. Ibunya istri dan seterusnya ke atas. Ibunya istri, kemudian neneknya istri. Sekedar akad dengan putrinya maka haram. Saya ulangi. Seorang nikah dengan seorang wanita. Misalnya Joni menikah dengan Juminten. Joni menikah dengan Juminten. Juminten punya ibu namanya Sari apa? Saritem. Baik, kita gambarkan misalnya sekarang. Ntar kita kasih gambaran ya. Baik, ini Joni menikah dengan siapa? Juminten. Juminten ini anaknya siapa? Saritem. Baik. Kalau Joni menikah dengan Juminten, sekedar akad, ya, meski belum digauli, otomatis ini jadi mahram. Jadi mahram, otomatis. Meskipun belum digauli. Seandainya Juminten dicerai, tetap saja haram. Ini selama-lamanya. Seandainya suatu hari Saritem bilang, Joni tolong antar saya, boleh. Safar, selama tidak fitnah. Jadi Juminten meski sudah dicerai, tetap Saritem, tetap Joni jadi mahram Saritem. Jadi siapa mahram siapa? Saritem. Selama-lamanya. Baik, sekarang saya model kedua. Model kedua sekarang. Ini contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Joni nikah dengan Saritem.
Saritem punya anak siapa? Juminten. Ini contoh. Kalau Joni nikah dengan Saritem, misalnya sekedar nikah tanpa sekedar akad belum digauli, namun belum digauli, maka Juminten tidak jadi mahram, tidak jadi mahram. Bukan mahram. Bukan mahram. Paham? Jadi kalau sama anak sekedar nikah, ibunya jadi mahram. Nikah sama seorang wanita, sekedar akad belum digauli, anak tidak jadi mahram, putri jadi mahram. Kapan Juminten jadi mahram? Jika Saritem digauli. Subhanallah. Kenapa bisa dibedakan demikian? Kenapa bisa dibedakan? Sebagian ulama mengatakan karena ibu itu pemaaf. Seandainya seorang menikah dengan seorang wanita, belum digauli, kemudian dia cerai, dia nikah sama putrinya, ibunya pasti membiarkan, silakan. Tapi kalau sebaliknya, ada seorang menikah dengan anak perempuan, terus belum dia cerai, dia karena ibunya lebih cantik, nikah sama ibunya, pasti anaknya marah-marah. Meskipun belum digauli. Bisa dipahami? Itu di antara hikmah disebut oleh para ulama. Bukan mahram kecuali Saritem digauli. Paham ya Ibu? Kecuali ibunya digauli. Paham Ibu? Baik, kita kembali lagi. Baik. Yang berikutnya, ini tadi ibunya istri, ya. Yang berikutnya adalah putri istri. Jadi istri ini tadi sudah kita bahas ya. Ya. Putri istri ya. Robibah dengan syarat harus sudah digauli tadi. Kalau belum digauli, anak bawaan ya, maka bukan mahram. Kalau istri sudah digauli, maka anak bawaan itu menjadi mahram otomatis. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan, Bu. Terus? Iya. Tidak boleh. Mantu kalau sudah dicerai nggak boleh, kan mahram abadi selama-lamanya. Mantu itu mahram abadi. Iya, meskipun sudah cerai tetap jadi mahram. Ini kita sedang berbahas tentang mahram abadi. Ini semua mahram abadi. Termasuk ini, istri ayah, meskipun ayah sudah ceraikan dia. Mungkin ayah nikah sama wanita muda, terus dicerai, ternyata kita naksir. Nggak boleh. Ini mahram abadi. Karena sudah pernah dinikahi oleh apa? Ayah, nggak boleh. Boleh nggak kita nemani safar? Boleh, selama tidak ada fitnah. Kalau ternyata kita juga naksir, takut berzina, haram. Tapi hukum asalnya boleh, karena dia adalah mahram abadi. Kecuali ada fitnah. Sama seperti saudari susuan. Saudari susuan, mungkin nggak ada timbul kesukaan? Mungkin. Padahal tidak boleh dinikahi. Tapi kalau kita boleh nemani dia dalam safar, boleh, selama tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, jangan. Paham? Ya, Ibu. Laki-laki nikah seorang wanita, terus cerai ya. Sama adiknya boleh. Terus nggak cerai terus? Nggak boleh gabungkan kakak adik. Ini pengharuman sementara. Nggak boleh menggabungkan kakak adik di poligami, nggak boleh penggabungan tante sama ponakan, bibi sama apa? Ponakan, nggak boleh. Waduh, repot. Kalau sudah terjadi, wallahu alam, saya nggak tahu. Ini pernikahan tidak sah, pernikahan tidak sah. Silakan, ya. Ada suami istri nggak punya anak, lantas angkat anak. Angkatan ini bukan mahram bagi istrinya kalau kecil.
Anak perempuan dia boleh jadi mahram kalau dia nyusui sama adik lelaki ini, adik bapaknya perempuan misalnya. Dia bisa jadi cari jalur pemahraman dengan susuan. Kalau tidak maka tidak bisa. Bukan mahram ya, bukan mahram. Tapi kita lanjut sekarang ibu-ibu ya. Sekarang satu lagi silakan. Suami dari apa ada di situ kan nggak ada, coba dilihat ada nggak? Yang ada cuma ponakan. Yang ada cuma apa ponakan. Berarti suami dari ponakan atau istri dari ponakan bukan mahram. Lihat di sini aja ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuma mantu. Adapun ponakan bukan. Ponakannya aja. Ponakan yang mahram, istrinya bukan. Kalau kita perempuan suaminya bukan. Paham? Baik, kita lanjutkan sekarang ibu-ibu. Sekali. Nanti susuan belum, ini baru bahas. Sekarang kita bahas yang ketiga, pemahraman karena apa? Susuan. Tapi di sini saya catatkan, jadi pengharaman karena susuan ada 7. Ya. Ada 7. Ya. Yang pertama, ibu yang menyusuimu. Ibu menyusuimu ini adalah ibu susuan. Termasuk ibu-ibunya, maksudnya ibu ini. Jadi ya, ini nenek susuan. Termasuk ibu bapaknya. Jadi ibu bapaknya ini, perempuan ini punya bapak, punya ibunya, neneknya dia pokoknya. Ini semua adalah tersebut dengan ibu susuan. Jadi maksudnya ibu susuan itu ibu wanita yang menyusui kita dan juga ibunya dia dan juga neneknya dia. Semua adalah ibu susuan. Rasulullah bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Gara-gara susuan bisa mengharamkan, terjadi pengharaman, sebagaimana nasab bisa menjadi pengharaman. Jadi seperti nasab. Baik. Yang kedua, yang tidak boleh dinikahi adalah saudari susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah. Perhatikan, saudari susuan ada 3 kemungkinan. Saudari susuan ada 3 kemungkinan. Pertama, dia menyusui dari ibumu. Ibu kita nyusui anak perempuan. Ada seorang Joni punya ibu kandung. Joni ini ibu kandungnya nyusuin Juminten. Juminten anaknya orang, maka Juminten jadi saudari susuan siapa? Joni. Saudara-saudaranya Juminten enggak? Juminten doang. Juminten ini punya saudari-saudari. Baik, kita gambarin deh biar gampang. Ini Joni. Joni nikah dengan Neni. Ya. Neni punya anak namanya Sony misalnya. Sony. Tapi berikutnya juga di sini ada Joko nikah dengan Nani. Ya. Punya anak namanya ada beberapa di antaranya Juminten. Ya. Juminten. Siapa lagi? Juminten, Saritem, misalnya sama Suminten. Ya. Baik. Ternyata Juminten ini nyusui ke Neni, ke Joni sih. Nyusu ke Neni. Nah, maka Juminten dan Sony saudara susuan. Ini tidak. Paham? Coba ini. Ini namanya, jadi ibu susuannya siapa? Juminten. Ini namanya bapak susuan. Ya. Bapak susuan Juminten dengan syarat ini susu karena Joni. Maksudnya Joni menggauli Neni sehingga punya anak, keluarlah air susu. Gara-gara digauli oleh siapa? Joni. Maka Joni jadi bapak susuan. Tapi nanti kita bahas. Ini sekedar saya kasih gambaran. Jadi Juminten yang jadi saudara susuan Sony cuma siapa? Juminten. Adapun Saritem dan Suminten tidak. Karena yang nyusui cuma siapa? Juminten. Paham ya? Baik, kita lanjut.
Jadi dia menyusui dari ibumu. Tadi juminten susu sama neni, paham? Berikutnya, engkau menyusui dari ibunya. Misalnya ternyata, kalau sini siapa yang menyusui? Sony nyusu dari nani. Engkau menyusui dari ibunya. Ya, dari nani. Ya, jadi Sony, saudara susuannya, Saritem, Sominten, dan Juminten semuanya. Kalau Sony, coba Sony misalnya. Kalau Sony nyusu dari nani, nyusu ke nani, maka saudara susuannya siapa? Semuanya. Susuannya semuanya. Juminten, siapa lagi? Saritem dan Suminten, semuanya. Ini bedanya, paham? Taib, nanti lagi, pelan-pelan. Taib. Yang kedua, engkau menyusui dari ibunya. Yang ketiga, engkau dan dia menyusui dari seorang wanita. Jadi, Joni dan Juminten nyusui dari Maryam misalnya, dari Maryam. Bukan ibu mereka berdua. Paham? Ini gambaran lagi. Misalnya ada namanya Maryam. Maryam ini punya anak Sari, terus Robert misalnya. Jangan Robert. Jangan. Sari, satunya lagi Sarifuddin. Siapa lagi? Misalnya satu lagi siapa? Siapa deh? Budi. Ternyata Sony nyusuin ke Maryam sama Juminten menyusu ke Maryam. Menyusu. Baik. Jadilah Sony dan Juminten saudara susuan dari Sarifuddin dan Budi, paham? Sony dan Juminten saudara susuan karena mereka menyusu kepada Maryam. Saudara susuan, Sony dan Juminten saudara susuan. Ini misalnya kasus ketiga. Ini kasus pertama, ini kasus kedua, ini kasus ketiga misalnya. Masing-masing punya kasus. Paham ya? Paham tidak? Kasus pertama kita ulangi. Kasus pertama, Juminten nyusui ke Neni, paham? Maka yang menjadi saudara susuan dengan Sony cuma Juminten. Saritem dan Suminten tidak. Ya. Kasus kedua, Sony nyusu ke Nani. Berarti jadilah Sony itu saudara susuan dengan Juminten, Saritem dan Suminten. Karena menyusu kepada Nani. Kasus ketiga, Juminten dan Sony nyusui ke Maryam. Berarti Sony dan Juminten saudara susuan dari Sarifuddin dan Budi. Paham? Ada yang bertanya lagi? Ya. Nanti syaratnya. Jadi syarat dari susuan itu harus 5 kali berturut-turut. Bukan berturut, maksudnya 5 kali, 5 majelis. Kalau cuma sekali, enggak. Jadi dia caranya disusuin sampai dia lepas. Jadi bayi itu disusuin, mungkin dia bisa setengah jam, bisa 15 menit, bisa 10 menit. Dia lepas sekali. Ditunggu lagi, apakah kedua, mungkin hari ini sorenya, mungkin besok. Kalau sampai 5 kali, jadi. Kalau belum 5, enggak jadi. Jadi harus 5 kali nyusu. Kalau sekali enggak. Sekali enggak. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Sudah akad selesai, tiba-tiba ada seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, saya dulu pernah menyusui mereka berdua, dipisah. Saya pernah menyusui mereka berdua. Jadi mereka berdua seorang susuan, ibu susuannya saya. Akhirnya mereka berdua dipisah." Baik, kita lanjut.
Lanjut Ibu-ibu. Ya. Jadi syaratnya 2 tahun, di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun tidak berlaku lagi. Jadi syaratnya 2 syarat. Di bawah 2 tahun, kemudian susunya berapa kali? 5 kali. 5 kali. 5 kali bukan 1, 2, enggak, sampai dia lepas sendiri. Dia nyusu sampai dia lepas sendiri. 2 susu. Wallahu alam, saya enggak tahu. Ya, wallahu alam. Ya. Makanya hati-hati kalau donor air susu, hati-hati, tidak sembarang. Kalau kita sering berapa kali sampai 30 kali sama bayi yang sama, itu berarti saudari susuan. Saudari anak kita, saudari apa? Susuan. Baik, kita lanjutkan. Ada 7. Yang kedua, yang ketiga adalah bintul akh minar radha. Jadi putri saudara susuan. Putri saudara susuan. Itu Juminten sama anaknya Sony, paham? Juminten sama anaknya siapa? Sony. Sony ini punya anak perempuan. Ini mahram atau Juminten punya anak perempuan, mahram bagi siapa? Sony. Putri saudara susuan, ya. Atau putri saudari susuan. Ini semua tidak boleh. Putri saudara susuan, ya. Ya seperti Juminten sama siapa Sony. Sony punya anak perempuan, ya. Juminten punya, atau Sony dan siapa? Jangan Sony, ya. Yang sama-sama laki-laki. Yang sama laki-laki, yaitu Sony dengan siapa? Sarifuddin. Sony dengan Budi, paham nggak? Sony sama Budi saudara susuan bukan? Karena menyusu pada Maryam, ya nggak? Maka anaknya putrinya Sony mahram bagi Budi. Putrinya Budi Sony bagi Sony. Iya. Pokoknya putri saudara susuan juga mahram. Putri saudara susuan. Kemudian yang berikutnya putri saudari susuan. Sama. Tadi kali ini saudara, yang ini saudari, sama. Kalau dalam kasus ini tadi Sony dengan anaknya Juminten, ya enggak? Sony dengan anaknya Juminten. Juminten perempuan punya anak perempuan, Sony mahramnya, bermahraman sama Sony. Kemudian yang kelima, al-ammah minar radha. Tante susuan. Siapa tante susuan? Tante susuan itu ayahmu dan dia sama-sama nyusui. Ya, saudari ayah susuan. Gampangnya saudari ayah. Saudari susuan ayah. Saudari susuan ayah pada wanita, ya. Yang sama, ya. Gampangannya apa? Saudari susuan ayah. Saudari susuan ayah. Ya enggak? Udah tante susuan. Yaitu ayahmu dan dia sama-sama nyusu pada wanita yang sama. Jadi saudari susuan ayah. Ayah kita punya saudari susuan, itu tante susuan kita. Kemudian al-khalatu minar radha, sama. Bibi susuan. Gampangannya bibi susuan, apa itu? Saudari susuan ibu. Saudari susuan ibu. Itu ibu kita sama dia sama-sama nyusui pada seorang wanita. Itu juga bibi kita. Bibi susuan tapi, bibi susuan. Kemudian putri susuan. Putri susuan. Siapa putri susuan? Yaitu yang wanita itu anak susuan istrimu. Yaitu wanita itu nyusu sama ibu istrimu. Ya. Dia menyusui kepada istrimu. Dia menyusui kepada istrimu. Ya. Ini namanya putri susuan. Ya. Maka kita disebut dengan bapak apa? Susuan. Ya, kita sebut bapak susuan.
Rasulullah SAW pernah ditawarkan untuk menikah dengan putrinya Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Tapi Hamzah dan Nabi sama-sama pernah menyusui pada seorang wanita. Maka ketika ditawarin putrinya Hamzah, kata Nabi tidak bisa, dia putri saudara susuanku, putri saudara susuanku. Ada yang bertanya? Ya. Wanita A terus punya laki-laki. Wanita A, sebentar. Kita gambar dulu. Bingung. Tahu-tahu A jadi B ya. A terus anak lelaki. Ini terus adopsi anak wanita. Terus ini disusui adiknya A. Adiknya A. Baik. Iya. Berarti disusui oleh adiknya A. Berarti ini jadi apa, Bibi? Bibi susuan. Dia mahram bagi si A. Ya. Tapi bukan bagi si anak ini. Karena seperti ponakan susuan. Iya, harusnya bukan. Iya, karena dia seperti ponakan, seperti ini, seperti anak. Jadi anak susuannya si bibinya kan. Jadi seperti anak susuan. Jadi seperti kalau sepupu kan bukan apa? Bukan mahram. Jadi kalau kita gampangannya gini. Kalau kita disusuan seperti nasab gampangannya. Ini si perempuan ini disusuin oleh bibi saya. Berarti anggap aja seperti nasab. Berarti ponakan dong. Nah, ponakan nggak bisa. Ya. Sepupu jadinya. Sepupu susuan. Ya, berarti bukan mahram bagi si anaknya A. Ya. Bagi suaminya A, dia berarti jadi mahram sementara. Mahram sementara, tapi bukan mahram abadi. Ya, karena dia statusnya dengan ponakan susuan. Taib. Yang ini nggak ya? Ada juga, ya, sama. Sekarang saya bacakan. Ini cabang-cabangnya. Berarti haram bagi seorang wanita ayah susuannya, ya tidak? Ayah susunya siapa? Suami dari ibu susuan. Kemudian anaknya dari ibu susuan, ya. Berarti jadi saudara susuan, ya. Ini apa? Sederhana lah. Kemudian juga akhuha wa bunu akhiha, ya. Minar radha, ya. Saudara susuannya, kemudian anak dari saudara susuannya, ini semua kelanjutan dari tadi, ya. Ya. Nanti deh, kita lanjut dulu ya. Nanti insya Allah, nanti waktunya nggak bisa-bisa. Tapi kita lanjutkan sekarang. Berikutnya tentang kemahraman yang sementara. Kemahraman sementara. Maka ini ada beberapa, ya. Yang pertama adalah menggabungkan antara apa? Menggabungkan, itu poligami maksudnya. Poligami dengan dua wanita yang bersaudara. Yang bersaudara. Ini enggak boleh. Yang kedua adalah, ini sama, dua wanita bersaudara ini, yang bersaudara ini apakah karena nasab? Tidak boleh. Atau karena susuan juga tidak boleh. Tidak boleh. Kalau satu sudah dinikahi, maka yang kedua adalah batal. Kedua adalah batal. Misalnya, si Juminten dan Saritem, dua saudara susuan.
Joni nikah dengan Juminten, kemudian dia nikah lagi sama apa? Saritem. Maka yang batal mana? Saritem, karena yang kedua ya. Kalau dia nikah langsung dua-duanya sekaligus, batal dua-duanya. Batal dua-duanya, karena tidak boleh. Tapi yang kedua adalah menggabungkan antara poligami antara wanita dan tantenya. Ini juga tidak boleh. Atau bibinya. Atau sebaliknya dan sebaliknya. Ini juga tidak boleh. Wanita dengan ponakannya juga tidak boleh. Pokoknya nggak boleh seorang wanita dengan tantenya, saudari bapaknya, wanita dengan bibinya, saudari ibunya. Ini juga tidak boleh sementara. Artinya kalau salah satu dicerai, maka boleh menikah dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan karena akan memutuskan silaturahmi, namanya bibi, kalau cemburu kan repot, bibi sama ponakannya. Yang ketiga, wanita tambahan yang kelima, istri yang kelima, nggak boleh. Wanita yang mau dijadikan istri kelima. Nggak boleh istri ke-5. Karena wanita paling maksimal cuma berapa formulir? Cuma 4. Sebagian wanita formulir istri suaminya 4 diisi sendiri. Habis. Jadi intinya, kenapa dia tapi sementara, kalau seandainya dia ceraikan 1, dia boleh tambah lagi 1. Jadi tidak boleh menikahi wanita itu untuk kelima. Kenapa? Karena lelaki maksimal cuma istri berapa? 4. Ya. Kemudian yang berikutnya yang juga haram sementara tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrikah. Musyrik. Selain ahlul kitab. Selain musyrik, semuanya ini selain wanita musyrik juga tidak boleh. Baik ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab ya. Mohon maaf. Wanita musyrikah, sebentar. Musyrikah yang wasaniyah disebut selain ahlul kitab. Selain ahlul kitab. Ini tidak boleh dinikahi. Kalau ahlul kitab boleh, wanita ahlul kitab boleh tak? Boleh. Sebagaimana kita jelaskan kemarin. Kapan boleh dinikahi? Hingga dia masuk Islam atau menjadi ahlul kitab. Hingga masuk Islam atau jadi ahlul kitab. Ya kalau masih Islam kan boleh dinikahi. Atau jadi ahlul kitab juga boleh dinikahi. Tapi kalau dia Buddha, Hindu, Konghucu, Majusi, nggak boleh. Selamat. Ahlul kitab Yahudi Nasrani. Yahudi atau Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, wanita, keempat, yang kelima ya. Yang kelima ya. Wanita bersuami, ini juga nggak boleh. Ya. Nggak boleh nikah wanita bersuami, ya, haram ya. Kecuali kalau sudah dicerai. Kemudian yang berikutnya yang keenam, wanita dalam masa iddah. Nggak boleh juga dinikahi hingga selesai masa iddahnya. Yang ketujuh, wanita yang ditalak 3. Wanita ditalak 3 olehnya. Hingga dinikahi lelaki lain. Hingga dinikahi lelaki lain dan diceraikan. Jadi kalau seorang laki sudah mencerai seorang wanita talak 3, dia nggak boleh lagi nikah sama wanita. Sampai kapan? Sampai wanita ini dinikahi lelaki lain, digauli, dicerai, baru dia boleh nikah lagi. Paham? Wanita yang sama. Ya, wanita yang ditalak, makanya saya bilang tadi wanita yang ditalak 3 olehnya.
oleh suaminya. Tidak boleh dinikahi hingga dinikahi laki lain dan diceraikan. Tapi ini sementara yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk paparannya.